Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dasar kajian kita surat An-Nahl, surat yang ke-16, halaman 281, ayat 126 dan 128. An-Nahl surat yang ke-16, halaman 281, ayat 126 sampai 128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Wa la in sabartum lahuwa khairul sabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dayqin mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Ketika terjadi peperang Uhud, perang yang kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah. Perang yang pertama terkenal yaitu Perang Badar di tahun kedua hijrah. Sekitar 300-an kaum muslimin. Ada yang mengatakan 313 kaum muslimin, semenjak yang kecil sampai yang tua, bahkan kaum perempuan, tanpa terlatih untuk berperang, melawan 1.000 orang kaum musyrikin Makkah yang mereka terlatih untuk berperang. Atas pertolongan Allah yang Allah anugerahkan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia paling tahu siapa yang pantas, yang patut untuk diberinya pertolongan, maka kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak golongan kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang besar atas izin Allah. Salah satunya ketika perang Badar, dan juga ketika tentara Talut dapat mengalahkan tentara Jalut yang luar biasa. Kemenangan itu memang dari Allah. Kita hanya berusaha, di samping kita berusaha juga melaksanakan itu dengan ikhlas dan memenuhi adab-adab tata cara berperang. Karena Islam itu adab. Berperang pun ada adab. Membalas pun ada adabnya. Mengiqab pun ada adab. Nah, di sini dia. Maka salah seorang tokoh Islam, Hamzah bin Abdul Muttalib, gugur sebagai syahid. Bahkan beliau digelari dengan Sayyidus Syuhada, penghulunya, pemimpinnya orang-orang yang mati syahid. Beliau meninggal dimutilasi, dicincang-cincang tubuhnya ketika berhasil ditombak dengan jarak jauh oleh si Wahsy, seorang budak hitam
yang dilatih untuk melempar jarak jauh dan dijanjikan oleh si Hindun diupah dan dijanjikan untuk merdeka. Hindun adalah istri Abu Sufyan. Bapaknya Utbah, bapaknya wafat meninggal ketika peperangan, ketika perang Badar yang dibunuh oleh Hamzah. Hamzah terkenal dengan keberaniannya. Jarang orang yang mau berhadapan langsung dengannya berperang, kecuali dengan cara yang tidak jujur. Kematian Hamzah dengan jarak jauh dilempar oleh sniper. Tapi bukan peluru pelembing, sniping. Sniping itu pelempar lembing. Mati. Dan Hindu bertekad untuk memakan jantung hati Hamzah. Ketika Hamzah mati, dibelahnya dada, dimakannya. Perempuan ini memakan jantung. Dan jasadnya dimutilasi. Tidak ada yang sangat memilukan, menyedihkan hati Rasul ketika orang yang dicintainya, Hamzah, paman beliau, paman beliau wafat seperti itu, mengenaskan, menyedihkan. Karena Hamzah bukan hanya paman, pembela Islam, tokoh Islam, panglima, sangat besar jasanya. Sehingga beliau berdiri di samping jenazah paman beliau itu, dan beliau bersumpah, jika Allah memberikan kemenangan untukku, aku akan balas dengan 70 orang daripada mereka, aku akan bunuh. Itu sumpah Nabi. Aku akan tuntut balas jika Allah memberikan aku kemenangan dengan 70 orang jiwa mereka. Terkenal, tercatat dalam sejarah. Aku turun ayat ini 126 surat An-Nahl. Wa in aqabtum, dan jika kamu membalas, mengiqab. Iqab itu memberikan sanksi hukuman berupa pembalasan. Iqab namanya. Dan jika engkau atau kamu mengiqab, menuntut balas, fa'aqibu, maka balaslah bimisli, dengan balasan yang semisal, sama atau semisal, ma'aqibtum bih, dengan siksaan yang ditimpakan kepada kamu. Walain sabartum, tetapi in sabartum, jika kamu sabar, lahwa, sungguh dianya, kesabaran itu, khairun, lebih baik, lissabirin, bagi orang yang sabar. Mari kita pahami. Ayat ini mengajari kepada kita setentangan adab yang sangat tinggi, yang sangat agung, yang dipraktikkan oleh Nabi. Bahkan ketika ada kesempatan untuk membalas pun, beliau tidak membalas. Karena Allah sudah ajari beliau, Allah sudah tuntun dan bimbing beliau langsung. Itu terjadi ketika Futuh Makkah. Ketika Makkah berhasil ditaklukkan, beliau tidak membalas. Bahkan si Hindun sendiri itu diriwayatkan, Hindun itu kan istri Abu Sufyan. Abu Sufyan kan salah satu tokoh, salah satu menteri segala urusan di Makkah. Abu Sufyan juga masuk Islam, musuh besar itu. Istrinya disarankan oleh Abu Sufyan, Hindun disarankan oleh Abu Sufyan untuk masuk Islam. Setelah melihat begitu hebat akhlak Nabi, tidak membalas.
tidak mencincang, tidak menzalimi. Barangkali apa yang dipraktikkan oleh saudara-saudara kita di Timur Tengah Palestina barangkali terhadap tawanan-tawanan. Kita kan sering diputarbalikkan fakta oleh media. Sampai sekarang kita tidak mendapat info yang selayaknya kecuali melalui media, karena kita tidak ada di sana. Berita-berita itu kadang-kadang kan sudah dibumbui dengan bumbu, ada yang diedit. Taruhlah, begitulah Islam mengajar kita memperlakukan tawanan atau orang yang memang sudah berada di tangan kita, gampang saja kita membunuh. Tidak, Nabi mengajarkan itu. Nabi bertekad untuk membalas dengan 70 orang. Allah berfirman, jika kamu mengiqab memberikan sanksi, balasan. Balaslah, boleh membalas. Tapi balaslah bimisli. Luka dengan luka. Jangan melebihi daripada yang semesti. Kalau melebihi itu baghin. Melewati batas. Allah menyuruh kita untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Baghi itu melampaui batas dari yang semestinya seharusnya. Dilarang baghi. Dalam segala hal kita dilarang al-baghi, kelaliman, kezaliman, melampaui daripada hal yang mesti dilakukan. Dalam menghukum mengikap juga begitu. Jadi dikatakan jika kamu mengikap ditujukan kepada orang mukmin. Wa in aqabatum, dan jika kalian mengikap itu membalas ketika kalian mampu untuk membalas. Ketika kalian mampu untuk membalas, maka ikaplah, aqibu. Balaslah hukuman itu. Bimisli. Dengan seperti sama. Ma uqibtum. Apa yang ditimpakan kepada kamu. Nabi SAW, beliau, jangankan kita, beliau. Tidak Allah beritahu dan tidak tahu bahwa rupanya orang yang beliau musuhi, karena orang itu benci sangat benci kepada Nabi, akhirnya dapat hidayah. Si Wahsy yang membunuh Hamzah, budak hitam itu, yang juga didoakan Rasulullah untuk mendapatkan siksa, masuk Islam dia. Sepeninggal Nabi, dia ikut berperang, mati juga di medan perang. Maka jadilah al-qatil wal maqtul fil jannah. Yang membunuh, yang dibunuh di surga. Kabarnya di riwayat Hindun itu juga masuk Islam, yang telah memakan jantung. Jangankan mati dia koyak dimakan jantungnya. Anak kita saja di pesantren, sangini itu di guru orang gaib lah, dibuat dia di media grup, dilebih-lebihkan berita. Buatlah kekompakan. Sampai di mana-mana kan dituntut begini. Itu kan tak setimpal. Nah, di dalam Minang ada hadisnya itu. Alun tersinggung, alat kenai. Tersinggung saya dulu ini kenai. Atau tersinggung teh pada mak kenai. Itu tak setimpal. Sama tu.
Itu maka ada dalam kisah itu menuntut hak yang sama. Kalau kita belajar hukum, fikih, ada kisah namanya. Hak sama, tidak boleh lebih. Yang terbaik maafkan. Ini Hamzah, tokoh, dicabik-cabik, dimutilasi tubuhnya, dimakan jantungnya. Siapa yang tidak akan sedih hibah? Luar biasa Nabi. Terbayang doa kan? Piturun ayat ini kalau balalah dengan setimpal. Ketika terjadi Futuh Makkah tahun 8 Hijriah. Berarti setelah 5 tahun perang Uhud. Perang Uhud kan tahun ketiga. Di Bukit Uhud, bagi siapa yang telah pernah umrah atau haji, pergi ke Bukit Uhud untuk ziarah ke makam syuhada, nampak itu. Walaupun bukit sekarang tempat terjadi perperangan itu sudah ditinggikan. Itu lokasinya. 8 tahun setelah itu, setelah orang-orang kafir Quraisy musyrikin Makkah mengkhianati perjanjian Hudaybiyah, tahun ke-6 Hijriah terjadi perdamaian perjanjian Hudaybiyah. Rupanya mereka mengkhianatinya. Maka tahun ke-8 Nabi mengerahkan pasukan untuk masuk ke kota Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Datanglah kemenangan, Makkah takluk tanpa peperangan. Nah, maka salah satunya Nabi, beliau tidak membalas. Cuma beliau jaminan, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Siapa yang masuk ke Ka'bah aman, dan seterusnya. Siapa yang berada di rumah sendiri aman, tidak dibalas. Abu Sufyan tokoh, salah satu tokoh yang tinggal tersisa. Kemusyrikan, kekafirannya, kebangkaannya, permusuhan, kan masuk Islam. Istrinya, Hindun itu, disarankan oleh suaminya ke Islam. Karena dia malu, maka dia pakai kerudung. Datang menemui Nabi. Itu intinya begitu. Ini Nabi sendiri tidak Allah beritahu. Ya bisa jadi sesuatu yang sangat engkau benci, kiranya di balik itu semuanya banyak hikmahnya. Wahsy masuk Islam, Hindun Islam, Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Ya, sebagai panglima perang yang di tangannya Islam kalah di perang Uhud. Dia yang menguasai bukit sampai Nabi tercampak masuk parit, luka-luka, dan beliau dipagar tubuh oleh sahabat-sahabat. Kan Khalid bin Walid yang panglimanya. Tapi Khalid bin Walid kan setelah itu masuk Islam, dialah yang menjadi panglima terkenal dalam Islam. Khalid bin Walid terkenal dengan Saifullah, pedang Allah. Nah, maka kita, pelajaran kita, janganlah melaknan, mengkutuk, mencaci, menimpakan ini. Jangan menyebut nama orang ya. Kalau laknatlah orang kafir boleh, orang musyrikin, tapi jangan menyebut, ya Allah kutuklah si anu. Nah, jangan. Kadang si anu itu malahan Islam dia. Yang Islam dia kan. Dan seterusnya. Inilah dianya yang barangkali harus kita ingat. Nah, kembali kita ke sini. Dari ayat ini dapat kita pelajari boleh menuntut balas. Terutama ketika terjadi peperangan. Tapi tuntutlah balas. Atau balaslah dengan balasan yang setimpal. Setimpal itu namanya kan bimisli. Dengan hal yang serupa, hal yang sama, dengan apa yang kamu disiksa, dihukum, atau kamu mendapat luka atau kematian. Tetapi ada yang terbaik. Walain sabartum, dan jika kamu memaafkan, sabar tu,
kamu memaafkan dan sabar kamu menerima takdir itu. Lalu kamu tidak menkisas, tidak membalas. 3 tindakan itu, memaafkan, sabar, tidak membalas. Lahwa, sungguh benar-benar dianya sikap kamu itu khairun, lebih baik, lebih utama, lebih mulia bagi orang yang sabirin. Jadi bersabar bagi orang sabar itu bagus, karena kadang-kalanya orang yang sabar ini tidak bersabar. Khairun, yang lebih utama, yang lebih baik daripada membalas, walaupun membalas diizinkan. Memaafkan, sabar, ya, dan tidak mengkisas, menuntut balas. Itu lahwa khair, benar-benarnya khair. Apakah dalam perang saja? Tidak, dalam sehari-hari pun begitu. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah bertengkar atau merampok-merampeh, mengecuh, menipu, ya bawa sajalah kepada kehidupan sehari-hari. Boleh kita meminta ganti dengan yang sama, boleh kita ajukan ke pengadilan, atau tampuak balai tanpa misalnya, bolehlah. Tapi Islam mengajari walain sabar tu. Kau nak ambo noga, Islam mengajari. Kalau ambo bisa, lo melakukan semua. Ambo bisa melakukan, cuma sini lah bercuba. Tidak membalas, tidak mencaci, tidak mencerca, tidak mempergunjingkan. Bahkan setiap orang pergunjingkan, orang yang melakukan hal yang jelek pada kita stop. Coba, sedang mencoba, coba saja. Sabar itu. Karena menyebutkannya mudah ini. Kan mudah menyebutkan. Kalau bahasa sehari-hari, anak wak ni anu saya, ma guru kalian. Kami di sekolah, cok. Lebih-lebih sejak kalau ala undang-undang. Apa nama sekolah, undang-undang sekolah. Boleh menuntut perlakuan guru kepada murid. Jadi kami di sekolah tidak bisa mengar keripangan anak. Tok kupak-kupak, dinding rampak-rampak, pagar disopaknya, kursi hantamannya, nyawa dia gaduh ini. Keripangan. Dihukum, diviralkannya. Ada mah di satu tampek tanpa musabian. Ini nak panggil guru, tapi lakak no kaki ni kulabu. Nyelakak kakinya sendiri, kerjanya guru. Supaya dia bisa keluar dari sekolah tu dapat hak lo ni. Kan ini benda kita kecil. Dalam bukan hanya perang ya, bukan hanya perang. Dalam kehidupan keseharian pun walain sabartum. Jika kamu sabar menerima semuanya dan tidak ingin menuntut balas, memaafkan, tidak menuntut qisas, lahwa benar-benar, la itu benar-benar, khairun lebih baik bagi orang yang sabar. Sekali lagi mau garis bawahi, iko namanya nadab, hada nanabun ila sabr. Ini anjuran seruan agar berlaku sabar
Rupanya sabar ko ndak murid dado gitu. Sikap ndak mangku. Tindakan. Sabar tu di hati, ya. Sabar tu perbuatan hati, amalan hati, tapi nampak di sikap. Sikap maafkan, tidak membalas. Tapi yang jauh lebih tinggi berbuat baik kepada orang itu. Tidak. Aku ya kampuh aku. Ya idfa' billati ya hasan. Balaslah yang jelek dengan yang lebih bagus. Ya kampuh pokoknya. Tidak sembarang orang bisa begitu. Tidak membalas saja sudah menang. Sudah beruntung kita. Sekarang yang buruk, diulang menang lalu doh. Hadis-hadisnya. Dipungkang orang yang cik kebau. Boleh ya kodok. Kalabiannya. Banyak. Kalau malah nyebut cik kebau nak sama boleh cik kudo nak sama boleh. Pungkang orang cik kudo. Boleh ya kodok. Nak terus ya kodok yang onde. Ini kecimu. Wasbir dan bersabarlah. Ya Muhammad. Pertama kali kan ke Nabi Muhammad. Wasbir itu kan pada arahannya, khitabnya. Sabarlah engkau. Kalau banyak, ya isbiru. Sekarang kan sabarlah engkau Muhammad. Nabi Muhammad saya dulu sabar, apalagi awak. Dan bersabarlah engkau ya Muhammad. Apa itu? Atas apa saja yang engkau terima, engkau hadapi. Dari berbagai macam gangguan, penentangan, permusuhan, cacian, makian, tudingan, olok-olokan. Sikap dan perlakuan, puncaknya permusuhan dan pembunuhan terhadap sahabat-sahabatmu. Sabarlah. Wa ma sabruka illa billah. Dan tidaklah derajat yang tinggi yang kau peroleh lantaran kesabaran itu, melainkan itu izin Allah kepadamu. Artinya apa? Bisa sabar itu adalah suatu anugerah Allah. Sabar itu kan Allah yang kasih. Siapa yang berusaha untuk sabar, yusabbirullah, akan Allah beri kesabaran. Tapi berusaha dulu. Siapa yang berusaha untuk sabar, belajar untuk sabar, nanti Allah akan berikan kesabaran. Siapa yang Allah beri kesabaran berarti dia telah diberi suatu derajat, suatu martabah, suatu kedudukan yang sangat tinggi, agung dan istimewa. Dan balasan yang luar biasa. Sebab tidak ada balasan bagi orang sabar melainkan surga. So kaji kemarin. Fajazahum bima sabaru jannatau wa harira. Masih terkena gaji pertama. Atau jawapan malaikat, bima sabartum, lantaran kesabaran kamu, itulah surga. Itu semua engkau tidak bisa raih, tidak bisa peroleh, engkau dapatkan, melainkan biiznillah, billah, illa billah, melainkan dengan izin Allah, anugerah Allah, taufik Allah kepadamu. Ya Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad itu manusia yang paling sabar, Nabi Muhammad. Orang yang paling ridha. Maka siapa saja yang ingin menauladani
Namun contoh Nabi ku kan tak dipakai saja, tak dimakan saja. Termasuk sikapkah? Kelembutan beliau, keramahan beliau, sopan santun beliau, sikap beliau, keramahan beliau terhadap orang musuh-musuh beliau. Siapa yang melebihi pada musuh orang kafir lagi, orang musyrik, orang munafik, tapi beliau tetap sabar, ramah, tamah, tidak menunjukkan kebencian, sakit hati. Aku awak sesama Islam sih mencaci maki, menuduh-nuduh. Aku yo sabar je. Ayo sabar je. Illa billah. Kenapa illa billah? Ia melainkan semua itu engkau peroleh itu kan lantaran anugerah Allah kepadamu. Bi'aunatillah, bantuan Allah, anugerah Allah, pemberian Allah dan taufik Allah kepadamu, sehingga engkau bisa sabar. Bisa sabar. Rupanya kesabaran itu anugerah Allah. Lalu apabila Allah anugerahkan kepada seorang, berarti Allah ingin naikkan derajat. Kalau kita ingin dinaikkan derajat, kedudukan, kemuliaan, keagungan, keistimewaan oleh Allah, ya sabar. Berlatihlah sabar, mintalah kesabaran. Afriq alaina sabra. Afriq alaina sabra itu kan doa yang dimintakan dan dimohonkan oleh tentara-tentara Talut kepada Allah ketika mereka telah berhadapan langsung dengan tentara-tentara Jalut. 300-an orang berhadapan dengan ratusan ribu. Tanggung-tanggung. Dulu tidak perang kini, dulu perang Basoso. Basoso. Panglima sama panglima dulu. Satu lawan satu dulu. Ya, ketika mereka sedang berhadapan dengan musuh, bukan berhadapan dengan demo kan mesti bisa. Aduh, maju, musuh nak doh. Musuh nak doh. Tapi namparang bukan hayo-hayo lagi. Ketika itu butuh kita kepada kekokohan kaki di medan tempur. Apa kata tentara Talut ketika mereka melihat tentara Jalut luar biasa? Afriq alaina sabra. Wathabbit aqdamana wansurna. Hatiku. Kan surah Al-Baqarah 250 tidak salah ya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesabaran. Rupanya minta sabar tu tidak kini sudah. Ketika sedang menghadapi peristiwa atau keadaan atau hal, ketika itu lebih-lebih. Afriq itu kan toyong kan. Kalau lah kosong wadah wak wadah kosong. Tiba di minyak lah di bawah garis. Apa namanya tu? Rice cooker. Restan. Oh, enggak rice cooker ya. Kosong. Lah kosong. Diminta afriq. Isilah kekosongan sabar. Afriq itu kan farak kosong. Isilah kesabaran. Kesabaran kami adalah kosong, isilah ya Allah. Afriq. Diambilkan tak begitu. Ya bisa badan ni kau. Impuga kau. Biar. Kau lah minta gatah. Anang ketujuh jam. 5 dia anang ketujuh. Kacak langan. Kita bati. Enggak baku darah. Dikole tong, dibetole tong sianan salah, sianan benar. Menjadi. Bisa ada saya pertama. Tu. Kalau tentara Talut, ya afriq alaina sabr. Minta kesabaran. Jadi kalau kita stok sabarlah habis, minta jangan dipanggakkan habis kesabaran. Kesabaran kau lo betih ni mah. Sabar aku 3 kali nak. Siapa mengecek 3 kali kan awak kan. Awak lah mengecek 3 kali sabar.
Setahumu tidak adalah dalam beberapa riwayat ketemu sabar 3 kali, sebagaimana istighfar 3 kali kan? Beliau istighfar Allah salasan, beliau istighfar kepada Allah 3 kali, ada 3 kali. Tapi kalau sabar tak pakai kali itu, kurang makanya tidak ada kurang. Jadi berarti berkali-kali sabar. Beri kami kesabaran. Dan kesabaran itu, wama sabruka, dan tidaklah engkau bisa sabar, atau tidaklah kesabaran yang bisa engkau laksanakan itu illa billah. Jika siapa yang bisa sabar, bersyukurlah. Karena dengan sabar itu sebagai faktor Allah meninggikan derajat. Ngasih pahala. Jangan balik kaji kepada orang bombon dulu lah. Buat sampai ke sekolah tu masih sama, masih mencubu-cubu. Wala tahzan alaihim. Wala tahzan, dan janganlah ya Muhammad engkau bersedih. Ayat 127. Wala tahzan, dan janganlah ya Muhammad engkau bersedih hati alaihim, atas mereka, lantaran kekafiran mereka, kebangkang mereka, kedurhakaan mereka. Atau Allah yang paling tahu, maha tahu apa yang ada di hati seseorang. Nabi itu sedih, hibah hati beliau. Bahkan terlintas di hati beliau hal-hal yang sifatnya agak negatif. Hanya terlintas selaku manusia. Allah Maha tahu. Itu dalam surat Kahfi. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Boleh jadi engkau bunuh dirimu, atau engkau terjunkan dirimu ke jurang lantaran engkau berhibah hati dan sedih akibat sikap mereka, kebangkang mereka, kedurhakaan mereka, penentang mereka, hinaan mereka, cacian mereka, tudingan mereka, sampai-sampai keluarga engkau sendiri ya Muhammad. Sampai dituduh Nabi Muhammad gila, bodoh, tukang syair, tukang sihir, tukang dongeng-dongeng, ahli bid'ah. Nabi Muhammad dituduh ahli bid'ah. Wa ma kunta bid'an minar rusul. Engkau itu bukan ahli bid'ah. Bukan. Jadi siapa yang tuduh bid'ah? Nabi Muhammad itu dulu bid'ah. Jadi apapun yang engkau terima daripada sikap mereka, jangan sampai menyedihkan hatimu. Karena Allah nanti berjanji, wala taku fi dhaikin. Pertama, jangan sedih. Jangan sedih sikap mereka. Jadi kalau kita apapun yang kita terima, karena kita menyampaikan kebaikan, mendakwahkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan dan segala macam, pasti ada imbasnya. Karena tidak semua orang senang dengan apa yang kita sampaikan. Jangankan orang kafir atau jangankan orang-orang yang bergelimang dosa, sedangkan orang-orang yang sama profesi kita lah dangkinya kok. Sama profesi, kami juga sama guru, sama penceramah. Ndak orang kafir itu bangi, kadang-kadang awak semua orang. Dia tempi, dia tersinggung. Sebab lain lah. Maka jangan sedih satu, wala taku fi dhaikim, dan janganlah ya Muhammad engkau itu sempit dadamu, sasak angok. Sempit dado, sasak angok. Naik kumbang-kumbang, naik kalang ya loh. Yalah, laikin kan sempit. Jangan sempit dadamu, sesak napasmu atas apa yang mereka katakan dan sikap mereka kepadamu. Fi daiki mimma yang kurun, termasuk apa yang mereka buat makar. Kini kau makar, kau hamba mana?
Sambuh na makar begini, sebenarnya sambuh. Jadi kalau kita tujukan kepada seseorang, janganlah sedih Pak. Apapun makar mereka Pak, teruslah Pak. Kalau kita punya bapak, kalau kita punya tokoh, punya sosok, makar kan? Jangan sampai sempit dadamu lantaran apa makar-makar, rencana-rencana, rekayasa-rekayasa, dan tipu daya-tipu daya. Allah itulah gunanya kita mengimani Allah. Allah itu maha tahu, maha mendengar, maha melihat, maha menyaksikan, maha dekat, maha meliputi, maha mengawasi. Dia tidak akan biarkan hambanya. Nanti ayat yang terakhir begitu bunyi, akan biarkan. Tidak akan biarkan. Nah, mari kita bawa ke zaman situasi menjalang baralik gadang kuah. Janganlah la takun fi dakin, jangan sempit mimma yang kurun daripada apa yang makar yang mereka rencanakan. Silakan berbuat makar, wa makaru wa makarallah. Wa akidu kaida. Aku namanya bujukan hiburan. Teruslah, sebab yang memutarbalikkan rencana itu dia. Kadang musuh abadi menjadi kawan. Tanggung-tanggung. Kalau Allah berkehendak, ada yang penting dekatkan diri kepada Allah, sebagaimana nasihat Allah kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun. Kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, idhaba ila Fir'aun, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, hai Musa dan wahai Harun. Tapi jangan lupa fala taniya fi dzikri, jangan lupa kalian berdua mengingatku. Idhab anta wa akhuka bi ayati wala taniya fi dzikri. Pergilah kepada si Firaun. Lah pernah ketemu dengan Firaun. Alun adu lah ini. Kalau adu nama lebih Firaun, tandanya Firaun yang kurang ketik. Firaun itu puncak penguasa yang sangat taga keterlaluan. Itu yang dihadapi Nabi Musa. Nabi Musa ketika akan menghadap Firaun kan minta kepada Allah, yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani alaih. Sebelumnya doa beliau kan minta lapang dada. Israhli sadri. Jangan sampai. Nabi Musa kan tipikal, beliau itu kan tipikal orang yang memang harus menghadapi Fir'aun. Tapi beliau harus didamping oleh Harun. Harun orang bijak bicara. Nabi Musa enggak. Nabi Musa memang yang harus Fir'aun yang hadapinya. Maka itu kata Allah, idhab, pergilah engkau bersama saudaramu, membawa ayat-ayatku, tunjukkan mukjizat, tapi la tania, kalian berdua ya, jangan lupa lalai mengingatku. Aku bersama kalian berdua. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Saya bersamamu, hai Harun, hai Musa dan Harun, saya melihat, mengawasimu. Apanya, majulah, teruslah. Tapi jangan lupa kepada Allah. Karena yang mengendalikan alam ini, yang mudabbirnya, ini kita baca ya, tapi lupa ayat. Yudabbirul amra minas sama'i ila, dia yang itu makanya ayat itu perlu dibaca-baca, diulang-ulang. Dia yang mudabbir, mengatur. Dia penguasanya. Kepada penguasa itu kita dekatkan diri berdoa terus. Karena dia yang membalikkan segala macam rencana dan suasana. Sekian kajian pergi kini. Lalu sampai, kalau ada jodoh kita sampai kajian sampai ayat terakhir. Poinnya repek kita. Poinnya boleh membalas. Tapi semisal. Yang terbaik, maafkan, sabar, jangan tuntut balas. Tunjukkan bahwa kita lebih tinggi daripada orang. Itu yang menyebabkan orang tertarik dengan kita dan masuk kepada Islam. Sekian.
diakhiri dengan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.